warga Cipete Jaksel, siapa nih yang udah ikut antri ayam goreng lengket pamungkas yang lagi viral? Baru 2 bulan buka, udah rame pol guys. Dari siang sampai sore nih foodies, antriannya nggak pakai putus. Wadidaw. Foodies. Wah, ini di daerah Cipete lagi ada yang rame nih. Wah, di sini dekat cium wanginya ya. Seperti biasa. Di mana ada keramaian, di situ kita datang. Langsung aja, aku udah lapar banget pengen nyobain. Let's go. Luar biasa. Tuh foodies, ramenya nggak pakai gimmick ya. Ini beneran bisa habis sampai 100 ekor ayam loh. Pantesan dapurnya ngebul nonstop. Wih, mantep nih. Mas, mau tanya dong, ini aku penasaran banget, ini kan lagi rame banget nih. Ayam lengket. Belum mandi ayamnya? Kurang tabunan dia. Tahu saya ini biasa masaknya pakai air kelapa ya? Iya, pakai air kelapa. Tahu foodies, aku mah. Foodies, ini nih yang bikin ayam lengket pamungkas unik. Ayamnya nggak langsung digoreng sampai kering. Mereka standby dulu tuh di minyak panas api kecil, baru pas ada pesanan dimatengin lagi. Ayamnya dijamin matang, tapi dalamnya masih juicy nih foodies. Nggak percaya? Tunjukin dong Bang Pin. Dia ayamnya memang dipotongnya gede-gede ya, karena dipotong 4 ya. Tapi mungkin bisa lihat ayamnya betapa empuk nih. Wah. Mantap banget. Kita cobain tanpa pakai sambal ya foodies ya. Cobain foodies. Wow. Ayamnya lihat, pahanya empuk banget. Gizi. Nasi. Wow. Kalau foodies suka dengan ayam yang juicy, empuk, berbumbu, ini pilihan yang tepat ya. Dan karena dia dimasaknya pakai air kelapa ya, digodok ya, jadi ada gurih, wangi kelapa-kelapa gitu. Ini enak loh, pakai rame banget ya. Karena pada antri buat makan di sini. Di sini ada 2 pilihan sambal ya foodies. Satu sambal dadak yang segar dan pedasnya nendang. Dan satu lagi nih sambal merah matang yang lebih gurih dan juga wangi. Kira-kira Bang Pin tim yang mana nih ya? Wah sambalnya pedas, segar. Wah, betul-betul refreshing banget di mulut. Oke, aku mau coba sambal keduanya. Kita kasih ke atas ayamnya. Wah, langsung. Dan nasi, kena sambalnya. Ini kan sambal terasi ya. Oke, sambal goreng, wangi banget. Ayamnya bisa dibeli utuh seekor, setengah ekor, atau paket ayam komplit harga 40.000 kayak begini nih foodies. Itu udah dapet nasi, ayam, sambal, and jukut sama tahu. Nah, biar makin nampol, kita tambahin usus gorengnya juga nih foodies. Kita sikat Bang Pin. Ayam sebelah sini, kasih sambalnya, sini, kasih jukut, kasih usus. Oke, wow. Perpaduan komplit, jukut, nasi, ayam, sambal. Sambalnya kena usus sama ayam, nggak ada lawan, the best. Ihi, ada yang pada ngiler tuh. Ya udahlah, yuk kita foodies, gas ngencus langsung merapat. Bukanya dari jam 10 pagi ya, sampai jam 10 malam. Jadi monggo foodies yang lagi lewat Cipete pengen makan ayam goreng lengket yang lagi rame, datang ke sini. Alamat lengkap infonya langsung scan QR yang ada di layar ya foodies ya. Makan receh, mana receh, tapi rasa gak recehan. Hai, seberapa foodies kah kalian kalau harus nebak jajanan dengan mata tertutup? Dari teksturnya tuh kayak agar, tapi ada rasa santannya. Kolak
kolak cincau. Udah hampir ketebak padahal tuh dikit lagi boy. Bubur sumsumnya pakai es nih foodies, endas banget dimakan pas matahari lagi mentereng kayak begini nih. Nggak cuma bikin seger, tapi gerah pun langsung minggir. Kuncian rasanya tuh ada di santan yang wangi serta gula merahnya yang legit. It's so yummy. Santan dan gula merahnya nggak terlalu mateng gitu loh. Jadi kentalnya pas tuh. Dan juga dia ada di sini tadi aku lihat, bisa nebak nggak aku di sini apa? Biji salad, bener. Enak. Santannya wangi banget, Foodies. Andaikan Foodies bisa mencium aromanya di sini, enak banget. Dalam sehari, Mang Ade atau yang sering disapa Mang Kumis ini bawa sekitar 100 porsi es bubur sumsum. Bawa segitu pun selalu ludes loh foodies. Nah, di hari tertentu nih, kadang Mang Kumis nggak mangkal di sini ya, karena ada pesanan panggilan acara. Wih, mantep ya Mang. Nah, lebih mantep lagi karena harga seporsinya tau nggak cuma 8.000 aja foodies. Sip, manis-manisnya udah, giliran yang gurih-gurih nih. Pilihannya macam-macam nih guys, ada somai bulat, somai tahu putih, somai tahu kulit, kentang, kol, pare, telur rebus, dan ini nih yang jarang ada di mamang-mamang somai lain, pangsit rebus. Pangsit rebus. Biasanya ada di batagor ya, tapi digoreng. Ini di somai, direbus. Kita coba Foodies. Aku mau komentarin bumbu kacangnya. Ini enak banget, sumpah. Nggak pakai bohong, nggak pakai peres. Bumbu kacangnya enak banget. Dan tekstur somainya, si somai rebusnya itu enak banget, nggak terlalu tepung. Jadi agak kenyal, tapi nggak terlalu kayak susah digigit gitu. Gampang banget, chewy. Aku biasanya nggak makan pare, tapi ini aku coba, dan pahitnya nggak terlalu pahit, jadi masih bisa dimakan. Bumbu kacangnya kental dan nggak terlalu halus, jadi terasa banget nih kacangnya. Harga somainya receh banget nih, 5.000 udah dapat 4 jenis. Nah kalau seporsi kayak boy tadi itu Rp15.000. Catet, somai Bandung Mang Ade dan es bubur sumsum Mang Kumis jualan di pinggir jalan Permata Raya Bekasi ya foodies. Bukanya dari jam 10 pagi sampai sehabisnya. Biasanya sih nggak nyampe jam 5 sore tuh udah ludes. Nah detail infonya foodies bisa langsung scan QR code yang ada di layar. Oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Pinter Pak, tos dulu Pak. Foodies di Kalimalang, Jakarta Timur ada soto kaki yang harganya murah banget mulai dari 17 ribuan aja. Soto Kang Ganda ini soto khas Betawi ya foodies. Tahu dong ciri khas soto Betawi itu kuahnya gurih karena campuran santan dan juga susu. Nah mau pilih daging sapi ataupun kikil semuanya tetap receh. Pelengkap wajibnya nih pakai tomat, kentang, emping, jeruk limau, sambal. Aduh pokoknya mah mantep punya. Tapi sebelum kita santap soto kakinya, yalah kita sikat dulu nih soto dagingnya yang dari tadi udah manggil-manggil. Kita cobain dulu dagingnya. Tekstur dagingnya benar-benar empuk. Begitu di mulut langsung hancur. Nggak perlu pakai effort makannya. Terus dagingnya tuh kayak ada marinasi sedikit deh. Nggak tahu marinasinya pakai apa, rempah. Tapi jadinya nggak bau, dagingnya nggak bau sama sekali. Begitu dicampur pakai kuah, nah itu dia tuh. Foodies biar dagingnya empuk waktu dipotongnya tuh searah sama serat ya, biar pasti makan gak alot. Direbus pakai api kecil aja nih, kemudian ditambahin rempah kayak jahe dan juga daun salam, karena selain bikin daging makin empuk, juga ngilangin bau amis. Jujur karena tadi saya tuang cabenya kebanyakan jadi agak pedas juga. Jadi cabenya emang ada nambah rasa pedas juga. Dan si kuahnya yang tadi yang gurih itu juga nggak kurang, nggak sama sekali tidak berkurang kegurihannya. Jadi pas. Jadi si tomatnya itu bukan cuma jadi hiasan doang, tapi juga menambah rasa asam juga, ada asamnya juga, seger, jadi seger si sotonya.
Soto Kang Ganda ini buka dari jam setengah 6 pagi foodies sampai jam 9 malam. Tapi tetap aja sih rame kayak nggak ada jedanya. Mau sarapan? Rame. Jam makan siang full. Apalagi jam makan malam katanya sampai antri. Beh. Baru soto dagingnya aja udah se-endol ini. Jadi makin penasaran kan soto kakinya kayak gimana ya? Basically sih sama rasa kuahnya. Gurih juga, tadi karena dipakein jeruk jadi asam juga, ada asamnya. Tapi entah kenapa saya ngerasa rada kental nih. Lebih kental dibanding si dagingnya tadi. Tuh, lihat. Si kakinya banyak banget tuh, foodies. Let's go kita cobain. Di sini kaki sapi sehari itu bisa habis 4 ekor sapi tuh foodies, alias 16 kaki sapi utuh. Ya ampun, kalau dijadiin porsi banyak banget loh itu foodies. Jujurnya ini pertama kali saya cobain soto kaki, ternyata rasanya kenyal. Kayak makan kikil gitu tapi lebih empuk. Nggak ada bau sama sekali. Tapi dicampur sama kuahnya enak. Yuks, Kevin aja udah coba. Masa kita nggak cobain sih nih foodies? Let's go kita ke warung Kang Ganda sekarang juga. Ditunggu ya. Kita ketemu di sana and buat makan enak foodies. Ini dia, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Wadidaw, lagi-lagi ada pedagang yang punya skill gokil nih. Gerakan tangannya super saput and gercep kayak The Flash. Bentar. Coba kita slow mo ya. Wih, foodies, aku sampai nggak berkedip cuman buat ngeliatin abangnya nyelipin piring ke pagar ini foodies. Wah, nggak kelihatan. Tapi kayaknya seru juga kalau misalnya aku ikutan coba. Gimana? Coba foodies tebak-tebak kira-kira aku akan berhasil apa enggak ya? Deg-degan. Mas salaman dulu. Ah, nih biar nempel ilmunya Mas Erwin ya. Coba ya. 3, deg-degan. 3, 2, 1. Minimal ketupat sama toge bihunnya ada ya di piring ya. Walaupun kerupuknya agak tumpah sedikit nggak apa-apa. Oke, Mas Erwin, balikin lagi Mas Erwin. Foodies, Mas Erwin ini itu pedagang ketoprak yang lagi viral banget di jagat maya. Aksi slop-slip piring di sela-sela pagarnya ini sukses bikin netizen langsung pinisirin. Gak heran ya dagangannya yang dulu laris sekarang makin gacor deh tuh. Mantap. Nah, ibu mau pesan sama bapak juga mau pesan? Budis, gimana kalau aku traktir bapak sama ibunya tapi harus ikutin tantangan aku? Jadi tantangan coba-coba ya foodies, kira-kira bapak dan ibu ini berhasil selipin piringnya dengan sempurna nggak ya? Ih, berhasil foodies tanpa ada satupun yang jatuh termasuk kerupuknya. Oke, Mas boleh balikin lagi. Ini hadiah buat ibu. Aku traktir ketoprak. Sekarang bapak nih. Iya sama-sama ibu. Coba bapaknya berhasil nggak nih? Weh. Ih, pada keren-keren ya kayaknya. Karena bapaknya asli Bogor. Wah, asli Bogor. Kayaknya tinggalnya dekat Mas Erwin, jadi pada berhasil. Udah oke, Budis. Karena challenge-nya udah berhasil, ini aku traktir aja ketopraknya buat bapak sama ibu. Makan bareng aku ya. Oke. Mau di luar pagar kek atau di dalam pagar, pembelinya mah silih berganti ya foodies. Tapi paling seru sih belinya dari dalam pagar nih, supaya bisa buktiin skill abangnya.
Jadi kalau ketoprak, selain rasa kacang yang harus benar-benar medok ya, bawang putihnya juga benar-benar berasa. Nah biasanya kan kalau ketoprak, itu yang diulek itu bawang putih sama cabai ya foodies ya. Mereka duluan, itu duluan. Tapi tadi kacangnya dulu, kacang halus, terus udah gitu bawang putihnya diiris, terus cabai. Dan ternyata rasa bawang putihnya nggak ketutup, tetap benar-benar berasa ya Bu ya. Iya, betul. Aroma sama pedasnya bawang putih benar-benar kerasa nih di tenggorokan juga. Dalam sehari jualan dari pagi, Mas Erwin bawa 80-100 ketupat. Kalau hari kerja, ramai pembeli nih foodies, biasanya tuh sore udah habis ketupatnya. Ternyata bukan cuman skillnya Mas Erwin doang yang keren tadi bisa nyelipin piring ya. Tapi rasa ketopraknya juga juara, ini balance. Jadi kalau ketoprak kan pedas, manis, gurih itu harus balance. Nah ini menurut aku udah balance semuanya. Pedasnya berasa, bawang putihnya berasa, bumbu kacangnya juga ini teksturnya pas banget. Nggak terlalu halus, jadi masih ada tekstur kacangnya sedikit. Bahan dasar kacangnya sudah digiling halus seperti ini. Dalam sehari, Mas Erwin bawa stok kacang halus 5 kg foodies. Berawal dari satu video viral, ternyata bawa rezeki loh buat Mas Erwin. Sekarang Mas Erwin terkenal karena skill uniknya ini nih foodies. Bapak sama ibunya udah 5 tahun langganan sering beli ketoprak Mas Erwin. Wah, berarti rasanya nggak berubah nih? 5 tahun nggak berubah. Sudah jualan ketoprak sekitar 10 tahun, tapi skill nyelipin piring baru setahunan ini nih foodies. Soalnya lokasi jualannya pindah ke depan pagar ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Bisa. Foodies lihat antrian di belakang aku karena warga Pamulang lagi heboh banget buat ngantri beli salt bread foodies. Bayangin ini tuh katanya versi dupnya alias paling mendekati sama salt bread yang paling ramai di Jaksel. Aku jadi penasaran, katanya sehari bisa habis sampai 150 pieces. Waduh, penasaran ya foodies. Kita cobain aja ikut antri. Nama warungnya Kanatsu di Pamulang, Tangerang Selatan foodies. Buka dari jam 8 pagi dan biasanya jam 2 siang udah pada sold out deh tuh. Gak cuma jualan salt bread, ada juga roti mochi dan juga pasta loh. Nah mas, aku denger ini semuanya memangnya homemade. Iya betul Kak, kita semua hemat dari pasta, roti, sama salt bread. Bikin sendiri? Semua bikin sendiri. Wah, Udah mana buatan tangan chef, receh pula ya kan harganya. Menu-menu di sini start dari Rp8.000 sampai Rp30.000 aja. Wadaw. saya mau nyobain si fettuccine duluan. Pastanya dulu karena bener-bener fresh banget baru dibikin. Ini fettuccine Alfredo foodies. Pakai krim, ini juga ada, wah ini daun apa ini? Parsley. Bener nggak? Parsley. Ini ada smoked beefnya, terus creamy banget. Aku mau cobain. Super creamy, pastanya al dente, alias direbusnya pas banget nih teksturnya. Udah gitu creamy dan asin dari keju parmesan yang mereka pakai. Tuh. Yap, kunciannya karena ada campuran tepung semolina yang bikin adonan pasta lebih elastis dan gak lengket. Makanya pastanya tuh tetap kenyal foodies. Tapi nih foodies, please catet kalau mau icip menu ini kudu banget pesan H-1 ya, karena nggak selalu ready stock. Foodies, aku mau nyobain salt bread yang katanya ini adalah rasanya mirip kayak yang rame banget kayak di Jaksel. Wah, ada salt bread egg mayo, ada juga ini strawberry foodies. Foodies, ini bener-bener luarnya garing foodies pas aku makan. Itu bayangin. Foodies dapat tekstur yang garing plus dalamnya lembut banget. Egg mayonya foodies. Ini kayak aku berasa banget ini telur yang diaduk dengan mayo, di atasnya kasih parsley lagi.
kayak foodies tuh bisa ngunyah si mayonya karena ada pecahan-pecahan dari telurnya. Sekarang kita coba yang manis. Oh. Stroberinya dari mana foodies? Indonesia? Bukan, katanya ini pakai stroberi Korea. Ini bener-bener strawberry jam yang dibuat alami dengan menggunakan strawberry asli. Tuh dalamnya foodies bisa lihat. Nyambung loh. Pertama memang rasa asin dari garamnya ini kuat banget. Tapi ternyata dia bisa kemakan sama krim stroberinya. Yang mana krim stroberinya itu bikin rasanya bikin lengkap, manis, seger, tapi tetap ada gurihnya. Kawin ternyata ya. Wow. Resep salt breadnya ini dijamin maknyos foodies karena ada butter special yang bikin adonannya kopong perfecto. Plus, waktu proofing ini kurang lebih sejam bikin salt breadnya ngembang sempurna. Cakep. Kalau pengen tahu tempatnya ada di mana, foodies tinggal scan QR code yang ada di sini, foodies. Keluarin handphonenya. Nyobain semua yang aku coba hari ini, bener-bener worth it, harganya murah, rasanya enak. Setuju? Setuju? Jadian dong? Oh kok gitu ya? Bareng-bareng kita ngomong makan receh. Menu receh tapi rasa nggak recehan. Tahu dia. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Woo! Ini biryaninya sumpah enak banget. Cuman sayangnya nggak anget. Kalau anget ini juara asli. Telurnya sama kayak di Indonesia, cuman telur diungkep doang, tapi dia dipindang gitu, Foodies. Jadi dia aslinya berasa banget. Gurih banget. Dan rasanya ada manis-manisnya ya dari bebeknya itu. Dan dagingnya itu empuk banget. Dia bersahabat di dalam mulut saya. Mereka saling berkenalan dan alhamdulillah membuat mulut aku ini terasa menjadi begitu bahagia. Enak banget, ya ampun. Foodies, kalau biasanya warung penyetan lauknya harus digoreng dulu, nah yang satu ini beda nih. Menunya ada yang ready to eat juga. Jadi tinggal juk tunjuk aja dan cus makan deh. Asik ya. Saya bayarin, nih makan receh yang bayarin. Mau nggak? Mau dong. Ya udah kalau gitu ya, silakan aja. Iya dong Bekti, kalau buat foodies kesayangan mah apa sih yang enggak ya kan? Tapi sih yang nggak boleh banget ketinggalan ada sambal kejam plus bebek ungkep yang porsinya dijamin bikin kenyang. Wadidaw, kita takis ya Bekti. Foodies. Nah, sekarang waktunya untuk kita makan. Ini lihat nih ya, nasi liwetnya. Bener-bener ya, bikin menggugah selera. Ada cabai merahnya, ada petenya, ada bawang merahnya juga. Silakan. Mau saya ambilin juga? Oh, nggak usah. Padahal saya nggak mau loh tadi. Emang lebih aso ya ngambil sendiri ya kan Bu, biar puas tuh kayak Bekti. Wow, bebeknya gede banget. Mari kita coba ya Foodies ya.
Gurih banget. Dan rasanya ada manis-manisnya ya dari bebeknya itu. Dan dagingnya itu empuk banget. Ya, nggak alot. Kulit-kulitnya tuh gurih dan renyah. Bebeknya ini ukuran 1 ekor potong 2 ya foodies, jadi dijamin deh tuh nggak bakalan kurang. Nah sebelum digoreng, bebeknya udah diungkap pakai api sedang selama 45 menit sampai bumbu kuningnya ngeresep banget ke tulang. Dagingnya otomatis alot deh tuh, rasanya pun juga cakep. Nah sekarang giliran si sambal yang jadi pentolannya di warung ini. Kita sikat kakek. Bu, udah coba belum sambal kejamnya? Udah ya? Gimana rasanya? 好吃，嘿，好吃。你我要调了，你们谈谈吧。Ya, coba ini. Enak banget, sambalnya bener-bener gurih. Sambalnya pedasnya pas. No? Apa ya? Bumbu-bumbu lainnya dari si sambal ini bikin menambah cita rasa untuk kita dengan si ayamnya ini jadi blend in, jadi best banget, jadi enak banget. Sambal kejam ini tuh emang beneran ikonik banget loh foodies. Terbuat dari rawit merah, cabai keriting, bawang merah, terasi, ikan teri, dan minyak panas. Nah yang bikin seru, bawang merahnya ini utuh foodies. Jadi buat kamu yang doyan ngunyah-ngunyah asik nih ya, wah cocok banget deh. Pedes, gurih, kriuk, plus ada meletus-meletusnya gitu tuh foodies di mulut. Wah bener-bener kejam banget ya nagihnya. Si bawang merah sama sambalnya sama si petenya bercampur aduk di dalam mulut ini, berantem di dalam mulut ini. Hebat banget rasanya, enak banget. Definisi menunya sederhana tapi rasanya istimewa ya. Pokoknya ini foodies yang kepengen cobain aneka menu penyetan tapi bosan kali ini sama yang itu-itu aja, plus sambelnya yang super bikin melek, just ya udah mampir ya, bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bye. Ayo ibu kita makan lagi, hajar lagi bu. Pagi, siang, sore, malam seramai ini terus nih foodies. Gak heran kalau MM Khan Hotel ini jadi restoran paling terkenal se-Jaipur, India. Yuk kita kepoin rahasia lazisnya, come on. Foodies, bayangin. Ini pakai tusukannya tuh gede banget foodies, berat banget. Kebayang isiannya aja nih dagingnya tuh gede. Jadi memang harus pegangannya gede lagi biar kuat foodies. Tapi lama-lama ternyata ini di sini panas juga foodies. Daripada saya nanti kepanasan mendingan makan di sana aja. Restoran yang punya banyak menu mulai dari camilan manis sampai makanan berat ini emang terkenal dengan sajian non-vegan alias perdagingannya tuh foodies. Si Adel langsung ngeborong tuh kayaknya. Ya udah langsung cobain aja yuk asli. Saya cobain dulu nih foodies. Biryaninya, dia egg biryani. Ada telurnya satu sih tapi dibagi dua. Kita cobain bismillahirrahmanirrahim. Ini biryaninya sumpah enak banget. Cuman sayangnya nggak hangat. Kalau hangat ini juara asli. Telurnya sama kayak di Indonesia, cuman telur diungkep doang, tapi dia dipindang gitu foodies. Jadi dia aslinya berasa banget. Nah yang ini namanya chicken Malay roasted, yakni hidangan ayam panggang khas Mughlai. Tekstur ayam itu empuk dan juga lembut foodies, juicy, udah gitu super creamy. Mantap. Nih ya, nasi biryaninya dicampur sama bumbunya chicken Malay chicken roasted. Enak banget foodies.
Sumpah ini gurih banget, creamy banget. Terus ini ada pedesnya. Jadi bener-bener buat saya yang suka pedes ini juara dunia. Kita lihat ayamnya. Ya Allah, foodies. Ayamnya empuk banget. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Udah gitu, creamy banget. Lanjut kita cobain mutton lalmas nih yang artinya daging merah. Pantesan aja warnanya merah merona gitu ya foodies. Kebayang gak sih seendol apa rasa si kari daging pedas yang berasal dari Rajasthan ini? Kita pakai sih Del. Cus. Kita cobain ya, dagingnya nih. Dagingnya empuk banget. Nggak ada perengus sama sekali. Bumbunya enak, gurih, pedas. It's very delicious. I think I would come back to the restaurant just for the mutton. Yeah, Yeah. it's very good. I like it. Oh my god. Sumpah, ini juara. Oke deh, cus kita lanjut cobain chicken Malay tikanya. Kalau ini foodies ya, chicken Malay tikka nih, dia gurih, ada pedas-pedasnya sama ada sedikit manis-manisnya. Jadi ini bener-bener Indonesia banget rasanya, masuk banget sama lidah Indonesia karena pedas manis gurih gitu. Oh my god, sumpah ini enak banget. Jangan sampai ketukar ya foodies, ada chicken tikka, ada chicken Malay tikka. Kalau chicken tikka biasanya tuh warnanya merah dan rasanya pedas. Nah kalau si Malay tikka warnanya tuh putih pucat atau kekuningan karena ada fresh cream dan kejunya. So lebih creamy gimana gitu. So kamu wajib cobain juga ya foodies kalau kamu traveling ke Jaipur, India. Oke foodies? Terus saksikan makan receh karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak receh. Wow, jadi perpaduan ayam yang benar-benar berempah, gurih, enak, ditambah dengan si buburnya ini. Waduh, widih. Foodies, bentuknya sih mirip bubur ayam ya, tapi namanya bukan bubur ayam loh ya. Ini tuh ayam bubur. Bukan tanpa alasan memang karena porsi ayamnya lebih banyak dari buburnya. Lihat tuh beneran menggunung kan foodies? Gak cuma pakai ayam suwir nih seperti bubur ayam pada umumnya, tapi ada ayam rempah yang bikin rasa buburnya ini makin endul berkali-kali lipat. Kita cobain, ini dia, bismillahirrahmanirrahim, ayam bubur mabor. Wow, jadi perpaduan ayam yang benar-benar berempah, gurih, enak, ditambah dengan si buburnya ini. Waduh, widih. Kuah kari yang dicampur dengan bubur ini, aromanya guys sedap banget. Pakai bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, juga kemiri Shanghai, daun salam, dan serai geprek. Kerupuk bawangnya juga bikin ayam bubur mabor ini tuh, endulnya paten banget di lidah. Ada daun seledri, ada kacang juga, plus ada acar. Aku belum pernah makan bubur pakai acar, jadi aku mau masukin langsung, nih. Jadi pakai acar timun. Tuh, maaf udah sudah jatuh semua. Tuh, kita cobain ya. Tuh, ini dia ayam bubur pakai acar timun. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi aku bilang full gurih, dicampur acarnya. Ini nggak yang cenderung ke asam-asam banget, tapi ada manis-manis juga menurut aku ya. Sudah sedikit sensasi manis, asam, ditambah dengan gurih.
Tuh, sempurna di lidah, mantap. Biar makin komplit, tambahin sate-satenya juga yuk foodies. Selain full of rempah, variannya juga beragam nih. Mulai dari sate usus, kulit, telur, ati ampela, dan masih banyak lagi. Wah, foodies kayaknya aku kalah start sama yang di sebelah. Padahal tadi yang duluan datang tuh aku deh kayaknya. Wah, Bu, ini berenang udah habis. Coba kasih lihat. Sudah habis. Tapi ini style kan olahraga. Emang larinya berapa menit tadi kalau boleh tahu? Lumayan 30 menit. 30 menit tapi udah isi bahan bakar lagi. Mantap. Tapi abis ini nggak lari lagi kan, langsung tidur ya? Mantep ya foodies, habis olahraga ya kan, isi bahan bakarnya pakai bubur nih dengan topping yang melimpah. Porsi brutal kayak begini harganya cuma 15.000 aja foodies. Wah beneran kenyang sampai besok nih ya nggak sih? Asli ini mah porsi sarapan sama banyaknya kayak dengan makan siang ya sih. Pokoknya kalau kamu pengen makan bubur ayam dengan rasa yang otentik dan harga yang murah meriah, gaskan sekali langsung aja datang ke sini ya foodies, ke Ayam Bubur Mabor yang ada di Taman Helang, Kota Bogor. Bukanya cuma 3 jam aja tuh foodies, dari jam 7 hingga jam 10 pagi. Cus jadwalkan besok pagi buat kesini ya, ini enak loh. Ingat foodies ya, makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.